Happy Sunday buat kita semua dan masih di dalam tema leadership dan saya mau membawakan dengan judul Visionary Leadership dan selamat juga saya sapa yang menyaksikan secara online. Visionary Leadership dari Amsal 29 ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat saudara. Amsal 29 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya bacakan di dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Amplified Bible. Dikatakan where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. Tahukah saudara bahwa seorang pemimpin itu gak cukup hanya sekedar sebuah posisi ataupun jabatan. Bahwa seorang pemimpin bukan hanya cukup sekedar punya pengikut. Seorang pemimpin untuk dia bisa mencapai panggilannya dia sebagai pemimpin, dia harus punya visi, saudara. Di awal bulan saya sempat share di tempat ini bahwa pemimpin itu bukan berapa banyak follower saudara. Karena Nabi Yeremia, saudara, selama pelayanan dia, berapa banyak orang yang bertobat? 0, saudara. Berapa banyak jemaat yang dia punya? 0, saudara. Tetapi Nabi Yeremia di dalam masa kenabiannya dia, saudara, dia salah satu nabi yang besar. Bahkan kalau saudara belajar sekolah teologi, itu ada namanya kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Dan Yeremia ini masuk di dalam kategori kitab nabi-nabi besar. Dijuluki besar, tapi zero yang bertobat. Dijuluki besar, tapi zero pengikutnya. Jadi walaupun engkau ibu rumah tangga, engkau adalah pemimpin. Sekalipun engkau adalah pelajar, engkau dipanggil Tuhan jadi pemimpin. Dan untuk kita jadi pemimpin yang berhasil menggenapi panggilan Tuhan, pastikan saudara dan saya punya visi. Visi di sini bukan seperti yang ada di perusahaan-perusahaan lalu tertulis visi misi, saudara. Karena itu saudara bisa karang. Karena itu saudara bisa Google, saudara bisa cek di ChatGPT. Tapi visi yang di sini dimaksud adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Bisa saja itu berbentuk passion. Bisa saja itu konfirmasi dari orang tua, dari gembala, dari kakak-kakak rohani. Tetapi visi yang Tuhan maksud itu adalah tujuan kenapa saudara lahir di tempat ini. Dan visi inilah yang harus saudara dan saya genapi dalam hidup. Visi bukan berarti Tuhan bilang sama saudara, oke, visi kamu adalah jadi lawyer. Bukan, itu namanya title saudara. Tapi ketika visi saudara membantu orang-orang yang susah di dalam dunia hukum, nah itu visi saudara. Jadi visi seorang pemimpin adalah ketika hidup saudara jadi impact buat banyak orang. Gak kebetulan gereja ini namanya impact community. Walaupun saudara gak punya banyak pengikut, bukan berarti saudara gak bisa kasih impact. Bukan berarti saudara gak bisa kasih dampak saudara. Dan ada satu ungkapan yang menarik dari Confucius, saudara. Ungkapannya berkata demikian. Jika target tampak tidak bisa tercapai, jangan ubah targetnya. Jika target tampak tidak bisa tercapai, jangan ubah targetnya. Tapi ubahlah cara mencapainya, saudara. Mohon maaf ya kalau besok masuk kantor ditanyain target sama bos ya. Jangan ubah targetnya, tapi ubah apanya? Caranya. Bahwa panggilan Tuhan, visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya, itu jangan diubah. Karena waktu saudara ubah, akhirnya saudara hamartia. Saudara, kata dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia ini bukan berzina, bukan mencuri gitu, saudara, bukan menipu. Hamartia itu apa? Meleset dari sasaran. Tadinya mau ke Bandung, kok berakhir di Bogor. Nah itu hamartia, saudara. Tuhan kasih visi di dalam hidup saudara dan saya nih. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai orang staf di kantor saudara ya. Nah visi itu saudara, itu jangan diubah tapi ubah cara mencapainya saudara. Di dalam pernikahan saudara harus punya visi. Di dalam saudara bekerja saudara harus punya visi. Gereja ini ada karena ada visi. Tadi saya dengar cerita bahwa Pastor Jojo dan Pastor Henny itu memulai YTP itu dari baru mulai 5 orang. Sekarang udah 9.000 lebih murid-murid.
Kalau itu nggak ada visi saudara, boro-boro ngurusin 9.000 orang saudara. Ya, paling susah itu kan bukan ngurus robot saudara, bukan ngurus mesin. Paling susah tuh ngurus apa? Ngurus orang saudara. 10 kepala, 10 punya mau saudara. Saya bukan gembala full time, saya gembala, saya menggembalakan tapi saya juga punya bisnis, saya punya banyak karyawan saudara. Di gereja ngurusin banyak orang dengan tingkahnya saudara. Di kantor ngurusin banyak tingkah karyawan juga. Apalagi sekarang masuk generasi-generasi muda yang baru kerja 2 hari cabut. Tanpa kabar, menghilang tanpa jejak. Ya, dari 90 yang lamar kita panggil 90, yang datang 10. Dari yang datang 10 masuk kerja ya 2 keluar hari ketiga. Seminggu sisanya keluar semua. Ini kita ngadepin nih situasi-situasi yang seperti ini. Kalau kita nggak ada visi, maka sangat mudah kita menyerah di tengah jalan, saudara. Dan nggak ada pilihan buat kita menyerah, saudara. Apakah itu menyerah dalam bisnis, menyerah dalam pekerjaan, menyerah di dalam pernikahan, saudara. Nah, ternyata banyak orang-orang khususnya di Indonesia dalam konteks pernikahan, mereka juga nggak punya visi. Jadi istri nggak punya visi, jadi suami nggak punya visi. Padahal visi mereka itu ada pada saat kapan? Pada saat mulai dari pacaran. Kalau kita tanya kenapa mau nikah? Karena aku ingin berbagi kebahagiaan denganmu, katanya gitu. Karena aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Ya sisanya cuma 5 tahun. Katanya menghabiskan sisa hidup gitu ya. Nah, sehingga di data ini yang saudara bisa lihat di layar, ini adalah tren pernikahan dan perceraian di Indonesia, saudara. Dari tahun ke tahun semakin sedikit yang menikah, saudara. Ya, saya satu ketika pergi ke Jepang, tapi ini udah agak lama, saudara. Saya mungkin hari ini lebih banyak kali yang seperti itu. Saya ngelihat banyak di Jepang itu orang pada bawa anjing gitu ya. Mereka jalan sama anjing gitu kan. Jadi ternyata ada satu kepercayaan daripada merit, mendingan mereka piara binatang daripada merit. Ya, piara binatang enak, makanannya itu aja kan, nggak ganti-ganti kan, nggak variasi. Lalu satu ketika saya masuk satu mall di Tokyo, saudara, saya pengen beli oleh-oleh buat anak saya yang masih kecil. Saya masuk ke toko baju, saya bingung kok bajunya ukurannya kayak gini semua. Terus saya lihat semuanya gambar anjing, saya pikir kayak salah satu merek yang memang logonya anjing. Lalu saya tanya salah satu pelayan sebelah gitu ya, ini untuk umur 3 tahun yang mana bajunya ya? Dia tanya, anjing kamu jenis apa? Oh ternyata saya salah, itu ternyata bukan toko bayi saudara. Itu toko anjing. Karena di Jepang itu juga sama, nggak mempercayai yang namanya institusi pernikahan. Yang sudah menikah pun ada jemaat yang saya layani saudara, mereka memiliki satu belief system ini, yaitu child free. Nikah tapi nggak perlu punya anak. Punya anak repot. Saya tanya sama dia, kenapa kamu memilih gak punya anak? Saya lihat orang-orang yang punya anak hidupnya lebih susah, lebih gampang berantem ya. Kalau misalnya pergi ke mall, istrinya makan belakangan gitu sambil ngurusin anak, kayaknya capek banget dan sebagainya dan sebagainya. Menurut Pastor Jun gimana? Menurut saya punya anak lebih diberkati. Dia tanya buktinya apa? Oh buktinya secara keuangan dan pajak kamu lebih kecil kalau punya anak. K0, K1, K2, K3. Lebih diberkati, lebih dihargai oleh kantor. But anyway, apa yang mau saya sampaikan adalah karena orang gak punya visi, orang gak punya tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang terjadi bahkan di dalam pernikahan pun gak ada lagi yang namanya komitmen. Saya pernah melayani saudara, pacarannya 9 tahun, nikahnya 3 bulan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara si suami punya kebiasaan ngupil. Lalu si istri bilang gak masalah sih kalau ngupil doang pak, masalahnya bikin malu saya. Terutama kalau lagi kondangan, ngantri prasmanan nih. Dia mulai tuh bekerja tuh. Korek ya cari harta karun. Oke lah itunya oke. Tapi yang bikin saya sebel adalah sesudah dia habis ngupil, dia mulai. Nah ini katanya. Dia mulai tebar katanya. Nikahnya cuma 3 bulan, pacarannya 9 tahun saudara. Belum lagi yang gara-gara odol. Yang satu pencetnya dari bawah rapi jadinya saudara. Yang satu entar pencet atas, entar pencet bawah, entar pencet tengah. Jadi sebel yang satu dengan yang lain. Ini polemik-polemik yang terjadi dan kalau saudara lihat faktor perceraian di Indonesia tahun 2024. Itu ternyata saudara, kalau dibilang kawin paksa paling bawah kawin paksa saudara. Cacat badan paling bawah karena berzina. Berzina juga di tengah-tengah. Paling tinggi apa? Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kenapa saudara? Karena gak kuat fondasinya. Makanya harus konseling pranikah.
Kalau di konseling pranikah, saya pastikan semua yang mau menikah itu harus dewasa terlebih dahulu. Setuju? Nggak boleh masih sifatnya kanak-kanak. Kebayang nggak suami sifatnya kanak-kanak. Yang perempuan sifatnya kanak-kanak. Mereka nikah punya anak, taman kanak-kanak tuh saudara. Yang satu nyerocos, yang satu nyerocos. Yang satu ribut, yang satu ribut. Ya, makanya ada istilah ya kan, setahun pertama katanya istri banyak bicara, suami mendengarkan. Ya, tahun kedua suami banyak bicara, istri yang mendengarkan. Tahun ketiga suami istri banyak bicara, anak yang mendengarkan. Tahun kelima tetangga yang mendengarkan. Kenapa saudara nggak tahan, nggak kuat, bertengkar terus menerus? Tiap kali saya konseling orang mau bercerai, selalu alasannya apa? Kita sudah nggak cocok lagi. Saya tanya anak berapa? 3. Nggak cocok 3, gimana cocok? Kenapa nggak cocoknya? Dia begini, dia begitu. Saya tanya dong, dulu tujuan menikah apa? Dulu tujuan menikah apa? Ya, karena saya kan punya kekurangannya Pak, dilengkapi sama dia. Nah ini salah. Visinya nggak kuat. Padahal waktu janji nikah apa? Setia waktu susah, waktu senang. Setia waktu sehat, waktu sakit. Sampai maut memisahkan. Keren gak tuh? Mautnya belum datang, udah pisah duluan. Kan saya tanya, mautnya udah datang? Belum. Kenapa pisah duluan? Padahal berjanji. Janji ini kan sepakat bahwa apapun yang kita udah tuju ini, udah punya tujuan nih, jalanin mau kayak gimana pun. Apalagi tahun 2025 ini kan very challenging kan. Saudara yang profesional, saudara yang bisnis, saudara yang investasi dan sebagainya. It's a very challenging year. Ekonomi gak bisa ketebak. Pasti udah kemakan tuh, di rumah tuh pasti ada tuh polemiknya tuh. Dengan semua situasi yang di luar. Kalau yang di dalam aja saudara gak kuat, gimana keluar? Kan ada omongan orang bilang apa? Bahwa sebuah kapal itu tidak tenggelam karena ombak yang besar. Sebuah kapal tenggelam karena ada bocor di dinding kapal. Jadi bukan karena masalah ombak yang besar. Tapi ada masalah di dalam. Sebab itu saya mau ajak kita semua, mari kita semua ingat visi yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Kalau engkau sebagai orang tua ingat kau udah punya anak, berarti harus bagaimana nih terhadap anak nih. Apapun yang kau lakukan, anak ngikut. Ada juga yang saya layani sudah bercerai. Sebelum bercerai saya udah kasih tahu, hati-hati loh. Ya, nanti anak kamu tuh pasti ada efeknya. Wah tapi kita udah gak bisa paksain satu-satu udah lah. Nanti lama-lama anak juga mengerti kok Pak. Yakin ya, saya bilang yakin ya. Nanti ada dampaknya loh. Singkat cerita, anaknya itu saudara tiba-tiba kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Telepon saya malam-malam, Pak Pendeta gimana nih anak saya kabur dari rumah. Saya bilang ya itu salah satu dampaknya. Itu salah satu dampaknya. Kamu terlalu egois. Memikirkan diri sendiri. Pokoknya saya udah gak cocok lagi. Udah pisah urus diri masing-masing. Masalahnya udah punya anak. Waktu saudara punya pengikut, apakah itu anak namanya, apakah itu namanya karyawan, saudara gak punya visi, itu sama kayak orang main bola tanpa gawang. Pernah lihat? Kalau orang main bola tanpa gawang, bisa gak dia bilang dia ngegolin 10-0? Gak bisa, orang gak ada gawangnya. Kalau main bola tanpa gawang, nendangnya kemana? Mau kemana tujuannya? Percuma saudara nyanyi, kalau ada 9 nyawa, kagak, nyawa lu cuma 1. Pastikan di nyawa 1 itu, saudara punya visi yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena akhirnya banyak orang cuma ngomong 2 kata ini saudara. Waktu mereka gak punya visi, mereka bilang, I quit. Dalam pekerjaan, I quit. Di dalam bisnis, I quit. Di dalam profesionalisme saudara, I quit. Tadi saya baru cerita. Saya juga berasal dari sebuah gereja yang karena pergumulan yang besar, gembalanya di tengah ibadah seperti ini saudara, dia bilang ini ibadah yang terakhir. Karena saya akan tutup gereja ini. Nah sekarang saya menggembalakan lanjutannya saudara. Saya masih berbisnis, saya nggak gembala full time. Karena satu dan lain hal yang saya punya prinsip. Dan semua jemaat itu mengikhlaskan kondisi saya. Mereka cuma minta saya janji satu hal. Apa janji satunya? Jangan pernah tutup gereja lagi ya Pak. Jangan kayak yang lama. Kenapa saudara? Gampang, ngomong I quit mah gampang. Tapi untuk keep going, no matter what. Keep moving, no matter what. Bu,
Maju terus dalam Tuhan. Walaupun belum lihat sesuatu yang baik sama anak-anakmu, maju terus dalam Tuhan. Dulu saya sama abang saya narkoba. Itu mama kita doain kita udah bosen. Pernah gak sih kita doa sampai udah mau dijawab syukur gak dijawab ya udahlah. Whatever will be lah. Mama saya gak lihat nih, abang saya dan saya sembuh seperti ini. Tapi kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, jangan main-main, Tuhan dengar doa kita. Apakah dijawabnya pada saat engkau masih hidup, ataukah sesudah itu? Yang jelas Tuhan pasti jawab doa saudara. Apa yang saudara punya visi buat anak-anakmu? Visi buat keluargamu. Pegang teguh baik-baik. Jangan pernah ngomong dua kata tadi, I quit. Ingat selalu satu prinsip ini saudara. Saya bawa kemana-mana di dalam bisnis, di dalam kerja, di dalam apapun yang saya lakukan. Namanya prinsip day one. Ini dibawa dari Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia bilang dia punya rumus namanya day one mentality. Mental hari pertama. Ingat hari pertama jadi mempelai? Ingat hari pertama waktu engkau kerja di kantormu sekarang? Ingat hari pertama waktu engkau buka bisnismu hari ini? Hari pertama selalu cerah. Hari pertama semuanya baik. Bos baik, rekan kerja baik, atasan baik, semua baik. Pernikahan, wah apalagi hari pertama. Makanya ada istilah honeymoon period. Masa bulan madu, abis itu bulan racun. Everything good, it's because day one. Nah kenapa kita nggak punya mental? As if tiap hari anggap aja itu hari pertama. Satu ketika ada Cinci juga mau bercerai. Udah 15 tahun nikah. Saya tanya sama dia, kapan terakhir kali bilang I love you sama suami? Dia bilang 15 tahun yang lalu. Hah? Itu pas kapan saya tanya? Pas di depan pendeta, hari pemberkatan. Hah? Terus saya tanya lagi, kenapa gak bilang lagi I love you sesudah itu? Tahu gak dia bilang apa? Kan udah bukan ABG Pak. Bilang I love you mah tiap hari, bukan karena baru nikah hari pertama. Tiap hari bilang I love you. Tiap hari saling memuji. Pulang dari tempat ini, mari ibu-ibu puji suamimu. Amin. Bilang ke suamimu, hai engkau suamiku yang gagah perkasa. Walaupun udah gak six pack lagi, 6 month perutnya. Puji, Pak, puji istrimu. Amin. Walaupun dulu awal nikah sih masih body goal. Sekarang 15 tahun nikah, goal betulan. Tetap puji. Walaupun ada istilah orang Indonesia yang bilang apa? Jangan sering dipuji nanti dia besar kepala. Saya gak pernah lihat kita sering puji orang terus hidrosepalus. Saling puji, it's day one. Berapa banyak di antara kita tiap kali di kantor ketemu bos bilang, Pak thank you ya udah terima saya di pekerjaan ini. Jangan ketemu di lift, Pak gak naik gaji nih bulan ini Pak. Come on, jangan bokam-guan. Day one mentality. Makanya di dalam Alkitab dibilang kasih mula. Waktu kasih mula-mula kan kita juga sama Tuhan, waduh luar biasa saudara. Waktu kerja hari pertama, waduh luar biasa. Nikah hari pertama, waduh luar biasa. Itu kalau nikah hari pertama saudara, pasangan kita, istri kita kesandung jalan aja, jalannya kita pukul. Nakal. Udah 10 tahun nikah, mata lu kemana? Ingat day one. Day one mentality. It makes you every morning you wake up with joy and excitement. Karena ada berkat Tuhan di hari itu saudara. Makanya ada lagu bilang apa? This is the day that the Lord has made, that the Lord has. Tiap hari itu selalu ada mujizat Tuhan yang baru. Makanya ada istilah selalu baru rahmatmu tiap pagi. Kenapa dibilang selalu rahmatmu baru tiap pagi? Karena tiap pagi ada masalah baru. Karena tiap pagi ada pergumulan baru. Tapi dikatakan selalu baru rahmatnya tiap pagi, sekalipun ada masalah baru, ada kasih karunia Tuhan yang baru. Sekalipun ada pergumulan yang baru, ada jalan keluar Tuhan yang baru. Dan ironisnya ayat itu ada di sebuah kitab yang judul kitabnya adalah Ratapan. Harusnya kitab Ratapan isinya apa? Meratap, galau, baper. Tapi justru di kitab Ratapan selalu baru rahmatnya tiap pagi. Orang yang begini, orang yang punya day one mentality. Kalau waktu kerja hari pertama, bos semuanya baik.
Teman kerja semuanya baik. Nanti hari ke-378. Ternyata si bos begini. Ternyata istriku begini. Ternyata suamiku begini. Ternyata gereja di sini begini. Semua jadi ternyata. Habis itu mulai ngomong. Lu tahu nggak? Jangan bilang siapa-siapa ya. Nah udah tuh. Kumpul deh, nyebar deh semuanya. Gereja pun gak ada yang sempurna, saudara. Gak ada gereja sempurna. Kalau ada gereja sempurna, jangan ke sana. Nanti tuh gereja gak sempurna lagi gara-gara saudara. Karena saudara gak sempurna. Karena pada akhirnya kita cuma akan memilih mengatakan salah satu dari dua kalimat ini, saudara. Yang pertama apa? Yang pertama ada orang yang bilang, I wish. I wish I choose faith. Seandainya saya beriman. I wish I listen to the preacher. Seandainya saya dengerin tuh Pastor Jun yang kemarin khotbah. Kita cuma taunya di ujung itu ya. Terserah saudara mau lakuin firman apa enggak. Tapi at the end of the day, saudara cuma akan ngomong salah satu dari dua kalimat ini. Whether I wish atau saudara ngomong yang kedua, I'm glad. Untung saya lakukan firman. Untung saya tetap percaya sama Tuhan. Untung tetap saya bersyukur sama Tuhan. Waktu saudara punya visi di dalam kehidupanmu. Waktu engkau terus bertahan sekalipun ada badai. Sekalipun doamu belum dijawab. Dan kabar baiknya doa lu dijawab gak dijawab. Yesus tetap Tuhan. Kamu disembuhin apa enggak? Yesus tetap Tuhan. Karena Yesus bukan ATM saudara. Karena Yesus bukan tukang suruh-suruh saudara. Karena Yesus tetap Allah. Tapi Allah yang satu ini, dia tahu yang mana terbaik buat saudara. Mana yang saudara pikir terbaik? Kalau itu bukan terbaik buat Tuhan, mau pintunya dibukain sama manusia, ketutup. Tapi kalau itu terbaik buat saudara, walaupun manusia mau tutup itu pintu, Tuhan sanggup bukain saudara. Karena dia Allah yang luar biasa. Karena dia Allah yang kekal, dia gak pernah berdusta. Dia Allah yang tepat janji. Alkitab berkata janjinya ya dan amin saudara. I wish or I'm glad. It's up to you. Saya tutup dengan kesaksian saya pribadi. Karena saya datang sini sama istri. Saya dulu mau nikah sama istri juga sama saudara. Kita juga bukan dari yang keluarga berkecukupan. Istri saya dulu bekerja sebagai resepsionis. Saya bekerja sebagai guru olahraga saudara. Kita dua-dua ini saudara, kalau gaji kita digabung itu cuma 4,1 juta saudara. Lalu kita mau menikah. Pas kita mau menikah kita doa sama Tuhan. Kita punya visi nih. Kita mau bangun keluarga ilahi, anak-anak yang nanti Tuhan pakai. Kita berdoa serahin semua sama Tuhan. Lalu saya dengar suara Tuhan. Percayakah kamu bahwa aku sanggup memeliharamu lebih dari burung di udara? Wah, kalau dengar begitu mah kayak tadi nyanyi ya. Amin. Kita mau nikah, kita pilih gedung. Persis gedungnya seberang dari sini saudara. Gading Marina. Di Gading Marina itu ada dua ruangan. Yang satu kecil, yang satu besar. Ya waktu kita survei saudara, kita survei yang kecil lah, orang cuannya cuma segitu. Pas kita survei yang kecil, Roh Kudus bilang sama hati saya, bukan yang ini. Dalam hati saya, kutolak suara setan dalam nama Yesus. Saya tanya sama marketingnya, yang ini berapa harganya? Wah terjangkau. Boleh nih yang ini nih. Roh Kudus bilang, bukan. Tanya sama dia, mana yang lebih besar? Mbak, emang ada yang lebih besar? Oh ada, ballroom. Oh ballroom, iya. Muat berapa? Banyak ini muatnya. Berapa harganya? Dia sebut, over budget. Tapi Roh Kudus bilang, pesan yang ini. Enak aja, uang lu apa uang gua? Roh Kudus bilang, pesan yang ini. Pesannya cuma 2 juta. Ya udahlah, panjer aja 2 juta. Habis itu saya pergi ke La Piazza. Ada wedding extravaganza. Ada semua tenan-tenan pernikahan saudara. Gaun lah, catering lah semua. Tiap kali kita DP dapat 1 voucher. 1 voucher bisa masuk undian. Dari undian hadiah pertamanya motor Honda Astrea. Kira-kira saudara tahu otak saya kemana ya? Saya DP. Lalu malam itu ada pengundian. Saya dan istri arahkan tangan ke Honda. Di dalam nama Yesus. Paling rendah magic jar. Sampai akhir acara magic jar pun gak dapat. Lalu kita kumpulin semua tagihan-tagihan yang ada saudara. Termin ini. Pusing gak ada duit. Saya pikir saya mau jadi supir taksi lah atau ngojek. Sampai besok udah mau bayar, gak ada uang saudara. Tahu-tahu kakak saya telepon. Inget gak? Bapak Uda ini. Bapak Uda tuh paman saudara. Oh iya,
Tapi nggak tahu, udah kecil, masih kecil dulu kan. Iya, dia minta nomor rekening kamu. Ini bukan dari gereja karismatik. Dia dari gereja Protestan yang nggak dengar suara Tuhan gitu saudara. Dia pulang kantor nyetir mobil, dia dengar suara katanya. Si Junianto mau nikah, kau transfer dulu sekian puluh juta. Lihat telepon kakak saya. Benar itu adikmu mau nikah? Iya. Udah tahu dari mana? Ada yang berbisik di telingaku. Benar rupanya? Iya benar. Bagi dulu nomor rekeningnya. Singkat cerita ditransfer saudara. Sehingga saya bisa bayar semua kebutuhan. Saya pegang tangan tunangan saya saat itu dan berdoa. Tuhan bisikin lebih banyak orang lagi Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan yang saudara sembah. Sekalipun saudara cuma ngucap di dalam hati. Efesus 3 ayat 20 berkata bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kamu doakan ataupun pikirkan. Kita sedang menyembah Tuhan yang besar. Apapun visi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, maju terus dalam Tuhan. Never give up. Kalau saudara tanya, November N-nya apa? N-nya never give up. Bilang kanan kirinya, never give up. Bilang lagi sama orang sebelahnya, jangan kelihatan susah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau di hari-hari yang lampau Engkau pernah menolong kami. Kami percaya hari ini ada pertolongan Tuhan. Kami percaya hari-hari yang ke depan juga ada pertolongan Tuhan. Bukan kebetulan namamu disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sebab itu hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang malam hari ini hadir maupun yang menyaksikan secara online Tuhan. Pegang tangan mereka, tuntun mereka, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Mampukan mereka menggenapi visi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Allah kami yang dahsyat dan hebat. Dan sama-sama kita katakan,